Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, tutorial channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara buat use case diagram menggunakan StarUML dengan background dari kelas diagram yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya, yaitu cara membuat kelas diagram menggunakan teknik reverse engineer. Pertama-tama kita buka dulu kelas diagram yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya, atau teman-teman bisa membuka kelas diagram yang sudah teman-teman buat di waktu yang lalu. Oke, di sini saya jelaskan kembali mengenai kelas diagram. Kelas diagram di sini adalah merupakan sebuah fondasi di mana sebuah project atau sistem atau aplikasi yang dibangun dengan konsep OOP, yaitu Object Oriented Programming, di mana kelas diagram ini sangat-sangat menentukan bagaimana aplikasi itu dibuat. Nah, pada video tutorial sebelumnya kita sudah membuat satu kelas diagram dengan ada 5 kelas yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi nantinya. Di sini saya membuat sebuah kelas diagram yang berkenaan dengan sistem perpustakaan. Ya, program sederhana lah, setidaknya kita bisa bisa pinjam, bisa mengembalikan. Pokoknya ini sederhana banget lah, bukan sebuah sistem perpustakaan secara kompleks, karena ini hanya ditujukan untuk pembelajaran saja, biar teman-teman mengerti bagaimana sih caranya membuat use case diagram, kemudian bagaimana cara membuat kelas diagram, membuat activity diagram, dan sequence diagram dari hal-hal yang sederhana ini. Dan konsep ini mungkin teman-teman bisa akan gunakan untuk mengembangkan sistem atau aplikasi yang saat ini teman-teman buat untuk skripsi, mungkin untuk tugas akhir, mungkin atau untuk project-project kecil-kecilan atau project besar juga pun tidak masalah, karena konsepnya yang kita gunakan menurut saya sih konsep yang sama sebenarnya. Tidak ada perbedaan dalam pembuatan aplikasi, dan ini dasar banget. Oke, kita langsung saja membuat kelas use case diagram. Sebagai catatan yang sangat diperhatikan, yaitu use case diagram ini adalah sebuah diagram yang menggambarkan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang aktor atau user. Jadi memang kita harus perlu beberapa riset atau analisa terhadap tempat atau objek penelitian kita. Software seperti apa sih yang akan dibangun, aplikasi seperti apa sih yang dibangun, sistem apa sih yang akan dibangun. Karena apa? Jika kita tidak bisa menerjemahkan atau tidak bisa menganalisa seperti apa sistem yang ingin kita buat, otomatis kita akan kesulitan dalam membuat use case meskipun kita sudah memiliki kelas diagram. Toh tentunya pada saat kita membuat sebuah kelas diagram, kita sudah memiliki sebuah bayangan aplikasi seperti apa sih, bagaimana sih database-nya. Karena apa? Pada analisa atau pembuatan sebuah aplikasi OOP, kita harus benar-benar bisa menganalisa
kelas apa sih yang berkaitan di dalamnya, kemudian bagaimana sih nanti database yang harus kita buat, dan kegiatan apa saja sih yang dilakukan user di dalam sistem yang akan kita buat. Oke, kita langsung masuk saja pada pembuatan use case-nya. Kita di sini sudah berada di start UML dan kita buka file kelas diagram yang sudah kita buat pada video tutorial sebelumnya, atau kelas diagram yang teman-teman sudah buat. Kemudian kita masuk ke sini, klik satu kali di model ini, kemudian diklik kanan, kemudian add diagram, kemudian kita pilih use case diagram. Oke, di sini sudah tampil jendela kosong di mana use case diagram, tempat use case diagram kita yang akan kita buat. Kita sudah aktif di sini di use case diagram. Kemudian pertama yang harus kita buat adalah masukkan use case subject. Use case subject di sini merupakan kelompok pembeda jika terdapat dua use case dalam satu sistem. Kenapa use case subject ini digunakan untuk memberikan identitas kelompok. Seandainya dalam aplikasi seandainya terdapat seperti aplikasi perbankan. Nah, aplikasi perbankan itu biasanya kan multi user. Otomatis di sana ada sebuah pembatasan sistem atau sebuah pembatasan hak akses. Jadi sebenarnya seperti gini. Sebuah perusahaan yang memiliki berbagai macam divisi dan itu aplikasinya berdiri sendiri, kemudian kita akan membuatkan sebuah aplikasi yang terintegrasi. Otomatis setiap setiap divisi itu akan memiliki sebuah sistem yang berbeda-beda. Nah, seandainya katakanlah ambil contoh sistem kredit dengan sistem akuntansi. Nah, ketika kedua sistem itu bertolak belakang dan memiliki database sendiri-sendiri, otomatis kita harus membuatkan dua use case subject ini. Kenapa? Use case subject ini seperti yang saya katakan tadi adalah sebuah kotak pembeda sistem, sehingga akuntansi sendiri dan kredit sendiri akan memiliki use case yang berbeda jika database-nya berbeda-beda, memiliki kredit sendiri, kemudian akuntansi sendiri. Namun jika sebuah sistem itu sudah terintegrasi, cukup use case subject-nya ini satu saja, jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, kita ganti namanya. Nama sistemnya kita ganti di sini, name-nya kita ganti namanya perpustakaan. Oke, sudah kita ganti di sini perpustakaan. Kemudian kita tambahkan satu use case. Oke, kita tulis mengelola Kenapa saya menggunakan membuat sebuah use case mengelola buku? Karena saya berlandaskan pada sebuah kelas diagram. Yang di sini kita buka lagi kelas diagramnya. Nah, dalam pembuatan use case diagram, jika kelas diagram kita sudah jadi, jumlah case di sini, jumlah case yang ada di sini setidaknya minimal sama dengan jumlah kelas diagram yang ada di sini. Atau bukan minimal sih sebenarnya, atau jumlahnya itu mendekati. Karena apa?
setiap setiap kelas yang ada di sini kemungkinan besar akan menjadi sebuah calon case yang ada di dalam sini. Oke, kita terangkan. Pada sebuah sistem perpustakaan, biasanya sebuah pustakawan atau admin lah, katakannya admin, dia akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, dia akan menginputkan buku sebagai daftar yang ada di perpustakaan. Kemudian dia akan menginputkan data siswa pada saat siswa tersebut menjadi anggota perpustakaan. Otomatis admin sebelum menginputkan siswa harus menginputkan data kelas dulu untuk diintegrasikan dengan data siswa sebelumnya, data siswa yang akan menjadi anggota. Nah, kemudian apa sih gunanya header pinjam dengan detail pinjam? Nah, header pinjam ini dan detail pinjam ini sebenarnya sebuah satu kesatuan kegiatan. Kenapa? Karena kedua tabel ini atau kedua kelas ini digunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan peminjaman. Kenapa di sini saya bagi dua antara header pinjam dengan detail pinjam pada kelas diagram? Tujuannya adalah dengan sistem yang seperti pembagian dua kelas ini atau seperti di database tadi, di database yang sudah kita buat dulunya, dibagi menjadi dua. Tujuannya adalah dimungkinkan agar aplikasi tersebut bisa sistem peminjaman ini bisa mencatat lebih dari satu buku yang dipinjam oleh siswa. Tujuannya hanya itu sebenarnya. Kenapa? Tentunya untuk sebuah pencatatan tidak kurang efektif jika pada saat ada satu siswa meminjam dua buku. Menurut saya sangat tidak baik, kurang baik jika pada saat siswa meminjam buku, katakanlah buku tentang bagaimana cara membuat kelas diagram menggunakan Star UML. Kemudian siswa tersebut meminjam lagi bagaimana cara lulus S1 Sistem Informasi untuk mendapatkan gelar sarjana komputer. Nah, otomatis kalau kita buat tabel peminjaman atau kelas peminjaman ini menjadi satu tabel atau jadi satu kelas, otomatis pada saat kita akan menginputkan peminjaman akan terdapat dua catatan di sana dengan siswa yang sama, juga dengan tanggal yang sama. Nah, menurut saya itu akan menjadi sebuah hal yang sangat ambigu. Nah, untuk diperbaiki agar terlihat agar baik dan normalisasinya juga baik, jadi satu ID peminjaman, satu nomor transaksi peminjaman digunakan oleh satu siswa, satu ID peminjaman digunakan oleh satu siswa, tapi siswa tersebut bisa memilih berbagai macam buku pada tanggal yang sama. Jadi di sini gunanya buku ini, di sini buku bisa diisi dengan berbagai macam berbagai macam buku dengan tanggal yang sama. Juga untuk proses perhitungan pengembaliannya juga akan lebih mudah nanti. Organisasi database-nya juga akan lebih mudah. Seperti itu. Otomatis jika kita terjemahkan kelas diagram ini menjadi sebuah use case diagram, otomatis data-data master atau data-data yang tidak terlalu berkaitan atau yang menjadi reference atau menjadi acuan, kelas-kelas yang menjadi acuan dari tabel-tabel lain, menurut saya sebaiknya dijadikan sebuah case dalam use case diagram. Seperti kelas ini merupakan sebuah tabel master yang akan mereferensikan tabel siswa, yang akan menjadi acuan kelas siswa. Kenapa? Siswa harus memiliki kelas, dan kelas tidak
begitu butuh dengan siswa, seperti itu. Nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana kardinalitas atau hubungan one to many di dalam database dan kelas diagram. Karena di sini cuma use case, jadi saya jelaskan bagaimana caranya saya menjadi kelas ini. Oke, kemudian buku. Buku ini akan menjadi sebuah acuan dari peminjaman. Jadi setidaknya untuk memiliki data sebuah buku, untuk memiliki data buku, kita harus menginputkan buku dulu. Kemudian untuk memiliki data siswa, seorang siswa, kita harus menginputkan kelas dulu, kemudian baru siswa. Sehingga pada saat di kelas diagram, kita akan membuat sebuah use case pengelolaan buku. Kemudian kita buat lagi mengelola kelas. Nah, di sini saya sudah membuat use case diagram 4 use case. Nah, kemudian terdapat peminjaman buku, kemudian terdapat pengelolaan siswa dan pengelolaan buku di sini. Kenapa peminjaman buku ini saya buat satu? Seperti yang saya katakan tadi, sebuah kelas diagram seperti header pinjam dengan detail pinjam, biasanya apapun yang berkaitan dengan header dan detail, biasanya di dalam use case diagram itu akan dijadikan sebuah satu case. Karena secara sistem, dilihat secara sistem atau dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh user, itu merupakan sebuah satu kesatuan. Jadi secara kasarannya use case diagram adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh user terhadap sebuah aplikasi. Hanya user yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Jadi use case diagram ini merupakan sebuah fitur-fitur atau kegiatan-kegiatan sebuah aktor atau sebuah user yang bisa dikomputerisasikan. Seandainya nih seperti petugas perpustakaan yang akan melayani pendaftaran anggota, yang pertama dilakukan adalah anggota menginputkan data anggota berupa formulir, kemudian diberikan kepada admin. Nah, admin ini kemudian akan menyetujui, menandatangani, kemudian diberikan kepada kepala perpustakaan yang untuk ditandatangani, disetujui juga. Kemudian setelah itu si admin ini akan memasukkan data pengelolaan siswa. Nah, yang dijadikan case adalah pada saat input atau pengelolaan data siswa itu saja. Jadi tidak perlu kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan komputer itu dimasukkan ke dalam sini. Ya, seperti yang saya katakan tadi adalah fitur atau case yang ada di dalam use case diagram merupakan sebuah fitur-fitur aplikasi kita, merupakan fasilitas-fasilitas aplikasi kita yang berkaitan langsung dengan komputer database. Jadi apa sih sebenarnya yang akan dikomputerisasikan? Apa sih fitur apa sih yang akan dikomputerisasikan oleh kita pada saat pembuatan sistem itu? Seperti itu. Kemudian lagi, tentunya pada saat di dalam perpustakaan tentunya tidak hanya ada peminjaman buku, tapi harus ada pengembalian buku. Jadi
tidak etis dong kalau kita bisa meminjam buku tapi tidak bisa dikembalikan. Itu namanya ngasih, bukan meminjam. Atau lebih kasarannya merampok. Nah, jadi harus ada titik balik dari sebuah peminjaman. Kalau ada pinjam pasti ada kembali. Kalau ada hutang pasti akan membayar. Nah, kalau ada kredit kita pasti akan menyicil atau melunasi, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tambah lagi, meskipun di dalam kelas diagram ini tidak ada tabel peminjaman, tidak ada tabel pengembalian atau kelas pengembalian, tetapi kita harus menambahkan pengembalian buku di sini. Kenapa? Maksudnya kenapa kita tidak membuat sebuah kelas pengembalian buku? Menurut saya tidak penting. Kenapa? Karena sebuah pencatatan, sebuah pencatatan, biasanya pencatatan pengembalian itu kalau kita lihat di buku perpustakaan atau lembaran yang ada di belakang buku perpustakaan, biasanya itu terdapat 2 kolom. Ada 3 kolom. Yang pertama nama peminjam, kemudian tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Kemudian paraf, kolom paraf atau denda. Nah, sehingga pada saat kertas itu diterapkan, maksudnya di generate ke dalam sebuah database, akan menjadi hanya 2 kelas seperti ini atau 2 tabel seperti ini. Sehingga pada saat kita mengembalikan, kita hanya menggunakan metode update pinjam untuk mengubah tanggal kembali ini. Sehingga kita hanya memerlukan 2 kelas saja untuk melakukan sebuah pengembalian buku. Beda lagi jika kita berorientasi seperti yang saya katakan di video selanjutnya. Beda lagi jika kita menggunakan sebuah form oriented. Jadi membuat kelas diagram berdasarkan form. Kalau membuat kelas berdasarkan form, tentunya di sini akan ada lagi sebuah kelas di mana untuk pencatatan pengembalian peminjaman. Nah, tentunya akan lebih mubadir menurut saya. Sebenarnya kedua form pinjam dan form kembali, sebenarnya itu merupakan sebuah kelas yang sama. Jadi ngapain kita buat terlalu banyak buat kelas, tapi kalau itu gunanya cuma 1, seperti itu. Sehingga di sini kita akan gunakan kita membuat use case diagram berdasarkan kelas diagram yang berorientasi pada database yang akan kita buat. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Tentunya pada saat perpustakaan, di dalam sistem perpustakaan tentunya juga pasti akan ada laporan transaksi peminjaman dan juga pengembalian, serta buku yang ready stock atau buku yang rusak, atau siapa sih yang meminjam buku dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan ini. Otomatis kita perlu fasilitas laporan kepada atasan perpustakaan, yaitu kepala perpustakaan. Jadi kita tambahkan lagi use case diagram 1, laporan. Nah, di sini kok nambah laporan, tapi kok use case-nya tidak ada kelas laporan. Nah, kita akan kembali lagi dengan konsep database, konsep aplikasi. Kita kembali lagi pada kelas diagram. Pada saat kita akan membuat sebuah laporan tentang siapa sih siswa yang meminjam dalam 1 bulan ini, kita tinggal mengambil data dari kelas-kelas ini saja, header pinjam dengan detail pinjam, karena di sini sudah ada ID siswa dengan ID buku. Nah, buku apa sih yang dipinjam dalam 1 bulan ini? Siapa sih yang belum kembali dalam 1 bulan ini? Nah, otomatis dalam dua kelas ini kita bisa membuat lebih dari 1 use case. Ingat, lebih dari 1 use case.
sehingga kita kembali lagi, penekanannya kita kembali lagi. Kalau kelas diagram itu orientasinya terhadap database yang kita miliki, data yang kita miliki, objek yang kita miliki. Tapi kalau use case diagram itu orientasinya adalah fasilitas apa sih yang akan kita buat pada aplikasi kita, pada sistem informasi kita, sehingga memang terlihat tidak berkaitan, tapi ini sangat berkaitan. Berkaitannya di mana? Pada saat kita menentukan fasilitas-fasilitas yang ada, justru kita akan merujuk kepada database yang akan kita buat. Nah, kalau pertanyaannya duluan mana use case diagram, pembuatan use case diagram dan juga kelas diagram. Kalau menurut saya karena menurut saya sih mudahnya itu kita membuat kelas diagram dulu baru membuat use case. Menurut saya, kalau kita menggunakan teknik reverse engineer. Tetapi kalau kita benar-benar menganalisa, benar-benar kita menganalisis dari awal, kita interview, kita observasi, otomatis sebaiknya kita membuat use case terlebih dahulu, baru kita breakdown hingga hingga activity diagram, kemudian sequence diagram, baru kelas diagram. Namun dari beberapa literatur biasanya yang dijelaskan dulu itu adalah kelas diagram. Tergantung teman-teman sih enaknya yang mana. Yang jelas kelas diagram merupakan cerminan dari use case diagram, dan use case diagram merupakan cerminan dari kelas diagram, sehingga bukan tidak berkaitan, tetapi kita harus memilah dan memilih fitur apa yang akan kita buat. Jadi seandainya kita akan membuat sebuah fitur pencarian buku, nah otomatis kan kita tidak perlu buat kelas diagram tentang pencarian buku. Cukup dengan data buku, cukup dengan kelas buku saja kita sudah bisa melakukan hal-hal yang menurut saya sangat bermanfaat. Jadi kita bisa mengotak-atiknya di dalam use case diagram ini sebenarnya. Karena apa? Sebagai clue lagi, sebagai catatan lagi, jika teman-teman masih bingung dalam penerjemahan kelas diagram ke use case diagram, teman-teman bisa melihat metode dari kelas-kelas ini. Seandainya di sini ada buku deh, kita cari buku, kita mau cari buku yang ada dengan buku yang sedang dipinjam, otomatis kan di sini ada select buku nih. Nah, select buku ini digunakan bukan hanya untuk pada satu form. Jadi select buku ini bisa digunakan digunakan di berbagai macam form. Seandainya kita mencari stok buku yang ada, seandainya di sini ada admin itu ternyata memiliki fasilitas untuk mencari buku-buku yang rusak. Nah, kita tambahkan aja use case mencari pengelolaan buku rusak. Nah, jadi di sini kita kan tidak perlu menambahkan sebuah kelas yang namanya pengelolaan buku rusak. Tidak perlu, karena apa? Di sini kita sudah punya kelas buku, dan di sini kita sudah punya metode buku. Jadi metode select ini bisa digunakan untuk fasilitas yang bermacam-macam sebenarnya. Tergantung dari kita bagaimana cara kita memanajemen kelas itu sendiri, dan bagaimana manajemen fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Nah, sehingga
kayak teman-teman yang saat ini lagi buat SPK. Nah, di sana biasanya tuh ada kriteria, ada kelas kriteria. Kemudian di sana ada kelas data atau data alternatifnya. Nah, di sana akan ada dua kelas yang berbeda. Namun dua kelas yang berbeda itu bisa diotak-atik menjadi beberapa use case atau puluhan use case yang berbeda sebenarnya. Tergantung dari kita mau ngasih fitur apa sih di aplikasi itu. Seperti itu sebenarnya. Oke, kemudian setelah itu kita lanjutkan bagaimana cara menambahkan aktor. Kemudian klik aktor di sini. Nah, ini ada aktor. Nah, aktor di sini siapa sih yang berkaitan? Siapa sih yang akan menjalankan aplikasi itu? Nah, pilih admin perpus. Ingat, aktor ini yang berkaitan langsung dengan perpustakaan, dengan aplikasi perpustakaan. Jadi jadi user atau orang-orang yang berkaitan dengan perpustakaan namun tidak berkaitan dengan aplikasi perpustakaan itu bukan dianggap aktor. Kenapa? Seandainya siswa mencari buku, kita tanya dulu, siswa mencari buku ini di dalam komputer atau kita mencari langsung pada rak. Seandainya siswa itu mencari buku di dalam rak, kita tidak perlu menambahkan sebuah aktor siswa. Tapi jika siswa itu cari buku di dalam komputer, otomatis kita akan membuatkan satu aktor lagi yang bernama siswa. Kemudian kita akan membuat satu case lagi yang bernama pencarian buku. Jadi seperti ini. Kalau kita buat siswa, kemudian kita masukkan use case-nya, cari buku. Kemudian kita kasih tanda panah apa yang dilakukan oleh siswa. Nah, seperti ini. Kalau siswa kegiatannya adalah cari buku, ini dibaca siswa mencari buku dalam komputer, bukan mencari buku di rak. Nah, sehingga sistem perpustakaan ini akan menjadi sebuah sistem yang multi user. Jika admin perpusnya aktornya cuma satu, itu ada itu merupakan aplikasi yang single user. Nah, seandainya kita ambil lagi katakanlah aktor kepala perpus. Nah, di sini ada kepala perpus. Mungkin bayangan kita kepala perpus adalah orang yang mendapat laporan dari admin perpus, kemudian kita hubungkan di sini tugasnya kepala perpus apa, kegiatannya mendapatkan laporan dari admin perpus. Seperti ini bukanlah sebuah kegiatan kepala perpus. Kenapa? Karena kepala perpus tidak berkecimpung langsung dengan aplikasi yang kita buat, sehingga sehingga tidak perlu adanya kepala perpus dalam pengelolaan laporan. Jadi yang mengelola laporan adalah admin perpus saja. Nah, kalau tandanya seperti ini, kepala perpus melakukan kegiatan pelaporan, otomatis secara langsung kepala perpus itu masuk ke dalam sistem atau login ke dalam sistem yang kita miliki. Kemudian si kepala perpus ini mencari laporan bulanan itu, kemudian mencetaknya sendiri. Itu baru sebuah kegiatan kepala perpus. Tapi kalau hanya kepala perpus ini hanya menerima laporan dari admin perpus, saya rasa hubungan ini tidak ada. Menurut saya hubungan ini tidak ada. Kenapa?
karena kepala perpus seperti yang saya katakan tadi tidak langsung berkaitan dengan aplikasi yang kita buat, sehingga tidak perlu juga ada aktor kepala perpus di sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan memberikan asosiasi atau kegiatan apa sih yang dilakukan oleh admin perpus. Oh, dia mengelola kelas, kemudian dia mengelola siswa, kemudian dia mengelola buku, kemudian peminjaman buku, pengembalian buku, kemudian dia membuat laporan. Nah, mengelola kelas ini seperti apa? Mengelola kelas itu kita mengelola kelas ini kita seperti input kelas, delete kelas, ya seperti yang metode-metode yang ada di dalam kelas diagram sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada include dan extend. Nah, ini biasanya pertanyaan yang sering dilontarkan ini oleh beberapa orang yang sangat krusial menurut saya. Di sini di dalam use case diagram mengenal adanya include dan extend. Include itu apa? Secara mudahnya, secara simpelnya adalah include merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sistem pada saat kegiatan lain itu akan dijalankan. Jadi seperti gini. Pada saat peminjaman buku, jika dalam jika di dalam proses peminjamannya anggota belum terdaftar, otomatis admin harus harus memasukkan data siswa tersebut. Nah, secara kasarannya include ini adalah sebuah syarat untuk melakukan sebuah use case. Lebih mudahnya lagi seperti ini. Pada saat kita akan melakukan input data siswa, kita harus login dulu. Itu adalah kita akan menambahkan di sini sebenarnya tidak penting sih login itu di dalam sebuah use case, tapi ada beberapa literatur yang menambahkan login itu sangat penting. Tapi kita tahu sendiri setiap sistem harus memiliki username dan password untuk alasan keamanan. Jadi menurut saya sih kalau login itu pasti ada di dalam setiap aplikasi. Tapi karena kita ikut literatur yang ada, kita masukkan aja login. Oke. Kemudian kita seorang aktor ini akan mengelola buku atau akan melakukan peminjaman buku. Otomatis syaratnya kan kita harus login dulu. Nah, kalau syaratnya kita login dulu, otomatis kita harus dikasih tanda seperti ini. Nah, ini include-nya seperti ini. Include. Nah, yang lainnya juga seperti itu. Jadi pada saat bisa diartikan seperti ini. Pada saat admin perpus mengelola buku harus login dulu seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Kemudian ini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Jadi semuanya harus include di dalam login itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan extend? Nah, sebenarnya extend
extend ini bisa digunakan bisa digunakan lebih simpelnya seperti ini aja. Extend adalah sebuah fitur tambahan di dalam sebuah use case, namun itu tidak perlu atau itu sewaktu-waktu akan dilakukan. Seperti gini. Contohnya seperti gini. Seandainya pada saat kita akan mengelola siswa, pada saat pada saat kita akan input data siswa, nah kita tidak harus mengolah siswa, siswa tidak harus melakukan peminjaman buku. Nah, berarti bisa dikatakan peminjaman buku adalah extend dari pengelolaan siswa. Nah, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Tapi jarang sih sebenarnya extend ini digunakan. Karena apa? Karena kita kalau kita sudah biasa membuat use case yang spesifik dan jelas alurnya, terkadang extend ini tidak diperlukan sebenarnya. Seperti begini. Pada saat kita masuk ke dalam sebuah bank, kemudian kita akan membuat tabungan. Pada saat otomatis kita akan menyerahkan data diri dulu. Nah, data diri dulu baru mendapatkan tabungan. Nah, kemudian otomatis dari tabungan itu kita akan diberikan hak akses untuk mendapatkan ATM. Nah, ATM ini bisa diberikan kepada si nasabah, tetapi ATM ini juga tidak diberikan kepada nasabah, tergantung dari permintaan nasabah. Nah, extend itu seperti itu. Jadi seperti gini lagi, seperti deposito. Nah, deposito itu tidak perlu kita tidak perlu memiliki deposito kalau kita hanya mendaftar tabungan saja. Tetapi pada saat kita akan membuat deposito, kita harus memiliki data diri, CIF namanya. Nah, berarti jika use case-nya mengelola data buku, sampai belibet nih. Berarti use case-nya pada saat kita mendaftar deposito, berarti harus include menyerahkan data nasabah. Nah, tetapi pada saat kita mengasih data nasabah, kita menginputkan data nasabah, kita tidak perlu mendaftar deposito. Nah, itu yang disebut include dan extend. Jadi include merupakan syarat yang harus dilakukan untuk melakukan sebuah use case, tetapi extend adalah fitur tambahan dari pengelola dari use case itu sendiri. Jadi seperti ini, mengelola siswa, input data siswa. Fitur tambahnya apa? Peminjaman buku. Teman-teman bisa saja mengelola buku, di sini diekstenkan ke peminjaman buku, nggak masalah sebenarnya. Karena apa? Karena siswa yang mendapatkan sebagai anggota perpustakaan tidak perlu peminjaman buku. Tetapi ketika siswa peminjam buku, harus syaratnya adalah mendaftar sebagai anggota perpustakaan di sini. Nah, seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Jika masih belum jelas, nanti akan saya jelaskan lagi, atau teman-teman bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih nomor yang bisa dihubungi, atau akun saya yang bisa dihubungi di Facebook, di G+, atau di WA, atau di BBM, mungkin di sosmed yang lainnya. Jadi kita bisa saling sharing-sharing tentang ini. Mungkin itu saja dari saya. Ini videonya sudah lebih dari berapa ini?
20 menit mungkin. Oke, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sharingkan pada teman-teman ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lagi galau sekarang. Kalian pasti lulus, tapi tahapan-tahapannya harus dilalui. Itu saja sih dari saya, dari penjelasan tentang use case ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang bagaimana cara mengenerate use case diagram menjadi kelas activity diagram. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam sukses.